Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi SMK Pelita kelas 10 yang saya banggakan, kita ketemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang masa Praksara. Materi yang sekarang kita akan membahas tentang kebudayaan masyarakat pada masa Praksara. Jadi lebih tentang kebudayaannya, kebudayaan yang terjadi, apa saja yang dilakukan oleh manusia purba pada masa Praksara. Kita lanjut. Zaman Praksara terbagi menjadi dua zaman kebudayaannya. Budaya zaman Praksara terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zaman batu dan yang kedua zaman logam. Kita bahas apa saja yang dilakukan oleh manusia purba pada zaman batu dan pada zaman logam. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu di Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama zaman Paleolitikum, yang kedua zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum. Kita bahas ketiga zaman ini. Yang pertama zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Kenapa zaman Paleolitikum disebut dengan zaman batu tua? Karena peralatan yang digunakan oleh manusia purba terbuat dari batu dan pengerjaannya masih sangat sederhana dan kasar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah manusia purba dalam hidup sehari-hari mereka mengandalkan dari alam. Apakah dari buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, atau dari hewan liar yang ada di area tempat tinggal mereka. Terus apa hubungannya dengan batu? Hubungannya dengan batu yaitu mereka ketika berburu makanan atau berburu mangsa untuk dijadikan makanan dengan menggunakan batu. Tapi di sini dikasih keterangan dengan sangat sederhana dan masih kasar. Jadi kita logikakan, ketika manusia purba berburu hewan, apakah itu rusa, sapi dan lain-lain, mereka bermodalkan batu saja. Hanya batu yang digunakan untuk mencari makanan atau digunakan untuk menangkap hewan. Dengan cara apakah dilempar, apakah dipukul kepada hewan buruannya. Setelah ditangkap, maka hewan tersebut akan dikuliti dengan menggunakan batu itu juga. Itulah kenapa disebut dengan zaman batu. Zaman Paleolitikum yang cukup terkenal adalah kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Oke, kita lanjut. Pada zaman ini, pada zaman yang pertama, pada zaman batu tua, manusia purba hidup secara nomaden. Apa itu nomaden? Yaitu hidupnya berpindah-pindah tempat. Jadi tidak menetap di satu tempat, melainkan dia akan tinggal di satu tempat, tidak lama kemudian akan berpindah lagi ke tempat yang lain. Apa alasan mereka berpindah-pindah tempat? Mereka berpindah-pindah tempat karena tergantung dari alam. Disitulah mereka tempat tinggal. Ketika makanannya habis di daerah itu, mereka akan pindah ke tempat yang lain yang lebih banyak persediaan makanannya. Setelah makanannya habis di tempat yang mereka tinggali, maka dia akan berpindah lagi mencari tempat tinggal yang persediaan makanannya banyak. Itulah alasan mereka hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat, yaitu bergantung kepada alam. Apa makanan yang mereka cari? Yaitu mencari buah-buahan, umbi-umbian, daun, dan hewan-hewan yang bisa ditangkap untuk dijadikan makanan. Kita lanjut. Tadi zaman batu yang sangat terkenal ada dua, yaitu Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kita bahas kebudayaan Pacitan terlebih dahulu. Pada tahun 1935, von Koningswald menemukan beberapa alat dari batu di daerah
Pacitan. Alat ini bentuknya menyerupai kapak, akan tetapi tidak bertangkai. Jadi kapak tidak ada buat megangnya atau tangkainya, sehingga menggunakan kapak tersebut dengan cara digenggam. Jadi batu tidak ada tangkainya, mereka memegang batu lalu menyambitkan batu tersebut kepada hewan buruannya atau melempar batu tersebut kepada buah-buahan yang ada di pohon tinggi sana. Alat-alat batu yang berasal dari Pacitan ini disebut dengan kapak genggam dan kapak primbas. Di Pacitan juga ditemukan alat-alat yang berbentuk kecil, disebut dengan serpih. Berbagai peninggalan tersebut diperkirakan digunakan oleh manusia purba jenis Meganthropus. Kita lihat di sini ada gambar, kalian perhatikan ada dua jenis batu. Yang pertama adalah kapak genggam yang ada di gambar atas kanan kalian. Yang kedua adalah kapak primbas. Inilah yang mereka gunakan, yang manusia purba gunakan untuk berburu makanan. Lihat kapak genggam yang tengah itu bentuknya sudah mulai agak sedikit lebih baik, karena untuk berburu makanan itu, untuk berburu hewan itu dipergunakan atau diperlukan yang bentuknya tajam. Jadi itulah peninggalan manusia purba pada masa praaksara. Alat-alat ini ditemukan di Pacitan. Kita lanjut ke kebudayaan Ngandong. Di daerah ini, di Ngandong, banyak ditemukan alat-alat yang berasal dari tulang serta alat-alat kapak genggam dari batu seperti yang barusan di atas tadi gambarnya. Alat-alat dari tulang tersebut ini diantaranya dibuat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Selain itu juga alat-alat seperti ujung tombak yang bergerigi pada sisi-sisinya ditemukan di daerah Ngandong. Jadi pada kebudayaan Ngandong ini jauh lebih setingkat lebih baik daripada kebudayaan Pacitan. Kalau kebudayaan Pacitan hanya pure menggunakan batu, tapi kebudayaan Ngandong mereka mulai menggunakan tulang dan tanduk rusa untuk berburu makanan. Bisa dibayangkan tajamnya tanduk rusa ketika ditusukan atau lemparkan kepada hewan buruannya, maka hewan buruan akan langsung terluka. Itu mempermudah untuk menangkap hewan-hewan yang diburu oleh manusia purba pada masa praaksara. Oke, zaman batu tua kita lewat, sekarang masuk ke zaman Mesolitikum atau dikenal dengan zaman batu Madya. Kenapa disebut dengan batu Madya? Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum. Artinya hampir ada kemiripan dengan masa yang pertama tadi, yaitu dengan melakukan berburu dan menangkap ikan. Akan tetapi manusia di masa ini, di masa Mesolitikum, mulai memiliki tempat tinggal yang agak tetap dan bercocok tanam secara sederhana. Jadi perbedaannya, kalau zaman Paleolitikum, manusia purba hidupnya secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Tetapi kalau di masa Mesolitikum, manusia purba hidupnya sudah mulai menetap dengan mencari hewan buruan dan menangkap ikan. Di sini juga ditemukan lokasi tempat tinggal mereka, yaitu di tepi pantai dan di dalam goa-goa. Apa alasan mereka hidup atau tinggal di tepi pantai dan di dalam goa? Alasan yang pertama yaitu ketika mereka hidup di tepi pantai, menetap di tepi pantai, mereka dekat dengan air, sumber air. Mereka tidak perlu mencari hewan buruan ke tengah hutan,
ketika mereka tinggal di tepi pantai, siapapun, hewan apapun pasti butuh minum. Hewan akan mendatangi air untuk minum. Nah, disitulah mereka akan menangkap hewan buruannya. Jadi bukan manusia purba yang mencari hewan buruan, melainkan hewan buruan yang akan datang ke air. Nah, disitulah manusia purba akan menangkap hewan buruan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, air laut akan digunakan untuk minum mereka. Jadi makanannya sudah ada, minumnya pun sudah ada. Yang ketiga alasannya, disitu dikatakan menangkap ikan. Ketika tidak ada hewan buruan yang datang ke laut untuk minum, maka mereka akan menangkap ikan yang ada di laut tersebut. Itulah kenapa mereka hidup di tepi pantai. Yang kedua, hidup mereka adalah goa. Kalau tidak di tepi pantai, mereka akan hidup di goa. Apa alasannya? Alasannya yaitu goa merupakan tempat untuk berlindung yang aman dari hewan buas. Jadi hewan yang hidup pada waktu itu selain hewan buruan, juga banyak sekali hewan-hewan yang buas yang siap untuk memangsa manusia purba. Jadi mereka akan hidup di dalam gua. Alasannya adalah tempat untuk berlindung dari hewan-hewan buas dan tempat untuk berlindung dari terik matahari dan hujan. Itulah alasan manusia purba memilih tempat-tempat tinggal mereka. Yang pertama di tepi pantai, dan yang kedua adalah di dalam gua. Yang berikutnya adalah ada istilah Gejoken Modinger, atau ini adalah bahasa dari Denmark. Kalau di bahasa Indonesiakan adalah dapur atau kumpulan sampah. Gejoken Modinger merupakan sampah-sampah dapur seperti timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung. Di dalam Gejoken Modinger juga ditemukan banyak kapak genggam. Jadi di zaman Mesolitikum ada istilah yang hidup di tepi pantai, ada Gejoken Modinger, yaitu adalah tumpukan sampah yang menggunung. Ini diperkirakan tingginya sampai 7 meter sampah. Sampahnya hanya kulit siput dan kerang saja. Jadi ketika dianalisis, ternyata mereka makanannya yang bersumber dari laut, yaitu kulit kerang atau kerang dan siput. Mereka akan mengonsumsi makanan tersebut dan kulit-kulitnya pun akan dibuang, sehingga ketika ditemukan oleh para ahli peneliti, sampah yang ditemukan sudah mencapai 7 meter dan diperkirakan hidup mereka di tempat tersebut ribuan tahun. Makanya tidak aneh kalau sampahnya sampai 7 meter tingginya. Yang kedua, Abrishos, yaitu manusia purba menjadikan gua menjadi rumah. Jadi gua dijadikan rumah mereka. Yang saya ceritakan tadi, gua dijadikan tempat tinggal untuk berlindung dari hewan buas dan seterusnya. Yang ketiga yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Di sini dikatakan sebagai zaman batu baru. Kita pelajari, zaman Neolitikum merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan batu Madya. Alat-alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna dan lebih halus disesuaikan dengan fungsinya. Hasil kebudayaannya yang terkenal ada zaman Neolitikum dan zaman Kapak. Saya ulangi, hasil yang terkenal pada zaman Neolitikum adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Jadi pada zaman Neolitikum, peralatan yang digunakan oleh manusia purba sudah sangat jauh lebih baik disesuaikan dengan fungsinya. Kalau untuk berburu makanan mungkin agak menyerupai tombak. Kalau untuk memotong makanan, batu tersebut akan
disesuaikan seperti layaknya pisau. Pada zaman Neolitikum terbagi menjadi dua, yaitu zaman atau penemuannya yaitu kapak persegi dan kapak lonjong. Sini akan kita bahas. Yang pertama adalah kapak persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang atau berbentuk juga trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan nama beliung atau pacul dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia yaitu cangkul. Sementara itu yang berukuran kecil disebut dengan treh atau tatah yang digunakan untuk mengerjakan kayu. Alat-alat tersebut terutama beliung sudah diberi dengan tangkai. Jadi kalau zaman yang pertama itu kapak persegi hanya batu saja, tapi pada zaman kapak persegi yang di zaman Neolitikum kapaknya sudah ada tangkainya, sudah ada pegangannya. Alat-alat ini ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Itu kapak persegi. Yang kedua adalah kapak lonjong. Kapak lonjong terbuat dari batu yang berbentuk lonjong serta sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Ini kurang lebih sama kayak zaman kapak persegi, cuma ini berbentuk lonjong yang ada buat pegangannya. Baik anak-anak, materi minggu ini saya anggap cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di materi yang berikutnya di minggu depan. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian tetap belajar di rumah, tonton video ini dan catat apa yang dianggap penting. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.